Ya, untuk pertemuan kedua ini saya akan masuk yang pertama itu tentang etiket. Nanti etiket membuat etiket. Ada yang dari template AutoCAD ada. Kalau membuat sendiri juga boleh. Nah, jadi nanti yang saya ajari adalah yang dari template dulu. Kemudian juga menggambar dari job sheet, mungkin halaman 3 dan halaman 4 ya. Halaman 3 dan halaman 4. Tuh. Ya. Yang pertama adalah tentang etiket dulu. Etiket itu dari sini ada template-nya, Mas. Artinya sudah disediakan oleh AutoCAD. File atau new aja bisa, ya langsung new. File new juga boleh, file new. Ini. Terus di sini ada sheet set ya. Sheet itu ini ya, ada tulisan sheet set yang kedua ini. Sheet itu lembar ya. Kemudian nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau yang di versi 2006 itu banyak sekali pilihannya. Termasuk untuk ukuran A0, A1, A2 dan sebagainya. Tapi kalau yang versi 2009 ini ternyata malah dikurangi. Saya nggak tahu kenapa ini. Tapi yang jelas kita menggunakan yang ada dua ini. Manufacturing Imperial itu untuk yang ukuran inci. Kemudian manufacturing metric itu untuk ukuran yang milimeter. Nah, ini saya pilih untuk yang nomor 1, sorry, yang halaman 3 itu adalah ukurannya inci ya. Inci kita menggunakan imperial yang atas ya. Open. Jadi imperial open. Nah, nanti akan ada seperti ini. Sudah ada kotak-kotak seperti ini. Kita tinggal ngedit aja. Tinggal ngedit ya. Ngeditnya gimana itu bisa diklik 2 kali di tempat-tempat tertentu. Klik 2 kali. Nanti akan ada ini editornya ya. Kontak number yaitu bisa di ini value-nya ini bisa diubah. Ada 2 cara nanti ya. Misalnya bentar yang ini kan banyak sekali ya. Ini kontak number ini bisa nomor mahasiswa saja. Mungkin berapa? 095 sekian ya 034 ya 1001 misalnya gitu. Nah, ini adalah nomor mahasiswa. Saudara oke. Terus ini bisa diganti-ganti. 2 kali ya, klik 2 kali. File name ini dicari yang di file name. Itu ngeditnya seperti itu bisa. Nah, ini drawing 2, file name drawing 2 ini bisa diganti. Ini misalnya apa? Gambar apa tuh di sini? Benchwork ya. Misalnya aduh. Nah, ini saya ganti aja gini. Nah, misalnya seperti itu saya oke. Maka di sini kok enggak ganti. Harusnya ganti ya di sini. Ini coba saya ganti. Ya, ganti ya itu ya. Bisa oke. Nah, ini ganti benchwork. Jadi seperti itu bisa ngeditnya. Atau dengan cara lain satu lagi ya. Kalau ini cara yang kedua ini, kalau memang ini itu tidak sesuai dengan kehendak kita, karena ini kan ada tempat-tempat tertentu yang kosong perlu kita isi. Itu kalau mudahnya itu sosok gini mas. Ini kita istilahnya kita apa ya? Kita explode, kita ledakkan lah gitu ya. Jadi ini itu kan gambarnya satu kesatuan ini. Kalau saudara lihat, saya klik satu, itu semua terselect.
Maka ini kita explode, kita pecah ya, kita pecah-pecah. Ini filenya adalah di editing ini, paling bawah itu ada yang disebut dengan explode ini. Ini kita klik. Maaf, ini diklik dulu garis-garisnya, atau di sini ya satu garis tapi seluruhnya terselect. Saya explode. Maka dia akan petil-petil nanti. Nah, petil-petil itu menjadi kecil-kecil ya, bagian kecil-kecil. Kalau saudara lihat, ini saudara klik di sini, itu yang terselect cuman itu sekarang. Nah, ini saudara bisa mengubah misalnya sheet name-nya ini saya klik 2 kali, tinggal ngubah apa namanya. Misalnya sheet name-nya itu ya benchmark tadi ya, capsnya. Oke. Ini jadi benchmark. Terus drawing subtitle, machining skill ya. Misalnya machining skill level 1 misalnya gitu ya. Oh, ini nggak mau karena ini nggak boleh ada spasi. Spasi harus pakai garis bawah. Garis bawah itu yang di sini ya, ini garis bawah gini nih, Mas. Nggak boleh ada spasi, memang gitu aturannya. Nah, gini ya, saya oke. Nah, ini bisa karena ada garis bawahnya dari ini. Machining skill level 1 ya. Dan seterusnya. Saudara bisa mengubah-ubah seperti itu. Kelihatannya enak yang kedua. Kelihatannya ya. Tapi ya nanti terserah. Anda bisa mana yang senang. Terus ini juga bisa kalau garis-garisnya itu enggak, ini saya enggak perlu ditampilkan ABCD-nya, ini bisa dihapus. Misalnya D-nya aja dihapus, del. C-nya dihapus. Termasuk apa ini? Tanda panahnya dihapus, itu bisa. Ya, dihapus-hapus gitu bisa. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lah, kebutuhan. Yang tidak diperlukan bisa dihapus. Termasuk di sini bisa ditambahi. Nah, seperti ini bisa ditambahi. Karena di sini kan kata-katanya zona itu mungkin perlu diganti dan sebagainya, bisa diganti. Itu untuk etiketnya. Jadi etiket di sini satu ini. Terus kalau mau menggambar itu sebaiknya di modelnya, Mas. Jangan di sini. Ini tuh nanti frame-nya saja. Frame-nya atau istilahnya etiketnya tadi. Di sini ada ANSI C ya, title block. Kita menggunakan model ini untuk menggambar bendanya. Saya klik di model itu. Nah, ini kosong. Tapi nanti otomatis dia akan kalau menggambar benda nanti akan istilahnya masuk di area yang di dalam kotak tadi. Tinggal men-setting nanti ya. Oke, ini model. Kita akan mulai di sini menggambar ini yang di halaman 3 ya. Agak cepat saja sekarang. Nah, untuk menggambar itu pertama kali adalah seperti kemarin kita menggunakan bantuan atau ini ya, snap dan grid itu diaktifkan. Biasanya karena snapnya itu terlalu tinggi ya, ini di klik kanan dulu, setting ya. Setting ininya bukan 0,5 tapi 0,1 saja ini. Yang snapnya, jadi gerak kursornya itu 0,1, J-nya juga sama ya. Kalau gridnya biar 0,5 ya, biar 0,5. Itu sudah. Saya oke. Ini sudah. Karena tadi kita memilih imperial itu untuk yang inci, maka kalau saudara cek di limitnya, limits gitu ya, limits enter, maka ini masih pojok kiri atas 00, betul? Nah, ini pojok kanan atas itu 12,9, ini sudah sesuai ukurannya ya, nggak usah diganti. Artinya saya cuma ngecek aja ini. Imperial sudah. Terus nah, sekarang tinggal kita mulai menggambar ini. Paling mudah itu pakai
rectangle ya, rectangle itu. Kemudian saudara klik di satu tempat titik awalnya, misalnya di sini. Saudara lihat ukurannya adalah panjangnya 3, lebarnya 2. 3 itu sama dengan 3 titik ya, atau di sini ya. 3 titik ya, 1, 2, 3 ke sana, ini 2, 1, 2. Bisa dilihat di titiknya, saya akan tahu bahwa ini ukuran 3 kali 2. Atau di sini sudah ada ya. Masukkan 3, min 2 bisa ya. Tapi kalau memasukkan itu pakai Mas, pakai add nanti. Langsung saya klik di sini. Dalamnya, kalau dalamnya itu mending pakai offset. Saya pakai offset ini. Offset ya. Ada itu gambarnya seperti itu. Saya klik offset. Terus saya klik. Ada pertanyaan offset distance. Jadi jarak offsetnya berapa? Yang pertama kali. Itu berapa? Yang bawah itu yang bacanya adalah 0,06. Yang gambar bawah Mas, karena itu sebenarnya garis kemiringan itu ya. Terus saya enter 0,06. Saya enter karena jaraknya segitu. Objek to offset, objeknya yang mana? Tentu saja yang ini yang saya offset. Saya klik. Terus ada pertanyaan lagi, point on side to offset. Jadi sisi mana, titik sisi mana yang saudara. Kalau di dalam nanti hasilnya di dalam, kalau kita klik di luar itu hasilnya di luar. Kita di dalam ya itu ya. Saya klik di dalam. Maka di sini akan hasilnya ada di dalam dan berjarak 0,06. Itu offset. Kemudian untuk membuat lingkaran-lingkaran juga cukup simpel sebenarnya di situ. Saya mulai dari membuat garis ya, garis bantu dulu karena lebih enak pakai garis bantu. Mulai dari sini berjarak 0,5 dari sini ke sini. Nah, di sini saya klik terus ke sana sepanjang 0,75. Saya masukkan aja ya, sini 0,75. Enter. Nggak mau sebentar. Saya lain. Ini dynamic inputnya sudah jalan belum? Sudah ya ini ya. Ini dynamic inputnya sudah jalan. Sudah menyala itu berarti inputnya sudah jalan. Lain dari titik sini tadi, saya klik ke sana adalah itu jaraknya 0,75 ya. Sudah. Terus ke atas. Nah, ke atas ini sulit untuk tegak lurus karena sulit pakai ortho Mas, supaya mudah. Ya, ini bantuan ortho saya hidupkan. Klik hidup, maka nanti ya bisanya cuman horizontal dan vertikal. Saya pengen vertikal sejauh 0,5. Terus saya tulis juga boleh 0,5 enter. Terus ke sana lagi itu sama 0,75 lagi ya. Karena di situ 1,5 0,75 lagi. Kesananya setengah lagi, saya klik. Kesananya 0,75 lagi. Tuh. Ini adalah titik pusat lingkarannya yang saya buat ini. Tinggal saya membuat lingkaran-lingkaran mudah di sini. Lingkaran di sini, radiusnya. Nah, kalau saudara perhatikan radiusnya ya, yang digambar ini Mas, ini tuh radius dalamnya 0,25. Karena apa? Ini Mas, keterangannya di sampingnya ya. Itu radius dalamnya adalah itu.
Jadi saya tulis itu diameter ya. Nah, pakai D dulu. Ini kan pertanyaannya adalah radius of circle. Kalau memilih diameter ya pakai D dulu. D enter. D enter dulu. Nah, nanti diameter of circle yang ditanyakan. Diameternya adalah 0,25. Enter. Ya. Lagi ya, circle lagi. Pusatnya di sini sama. Terus diameter luarnya, kalau saudara perhatikan, ini ada ini ya. Diameternya 0, ada dua kan, ini ada atas dan bawah. Maksudnya ada yang tahu? Apa mas? Itu toleransi. Mungkin pernah ya mendengar ya toleransi. Toleransi itu kalau dibuat dengan permesinan misalnya, itu harus masuk di range itu. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Ya, toleransi. Jadi itu 0,3750 itu maksimalnya, kalau minimalnya adalah 0,3745. Kita boleh salah satu. Saya yang atas saja ya. Itu diameter di enter 0,3750 ya. Nah ini. Itu adalah, kemudian yang kesini itu sama. Nah ini simbol seperti ini adalah untuk ulir mas. Ulir di situ standarnya, jadi penulisannya itu UNC ya, misalnya UNC 2B dan sebagainya, itu standar ulir bahwa dia ulir kasar. Kalau UNC itu ulir kasar, kalau UNF itu ulir halus. Itu di buku menggambar mesin ya, yang ini ada, bisa dilihat. Kemudian itu diameter dalamnya adalah toleransinya 307 sampai 0,321 gitu ya toleransinya. Jadi ini saya buat aja D, langsung D, enter 0,3 di antara 307 sampai 0,321 tadi. Saya pakai yang tinggi aja ya, 0,321. Terus yang luar gimana? Yang luar itu 0,375 itu. Jadi 0,375 itu diameter terluar, 16-nya adalah jumlah kisar. Ya, jumlah kisar, jumlah apanya? Itu bisa dicek nanti di buku. Ini saya buat aja. Jadi sekarang di sini menggambarnya adalah langsung D dulu. Ini 0,375. Nah ini. Buat putus-putusnya nanti aja. Sekarang buat lingkaran-lingkaran dulu. Ini lingkarannya adalah, ini juga sama 0 diameter delete D enter 0,207 dan satu lagi yang keluar adalah 0,250 ya. Waduh salah. Bentar, ini kan harus D dulu. Atau ini saya bagi dua. 125 karena R, masih R. Bentar. Nah ini. Oke. Terus untuk menggambar, kalau ini gampang ini. Ini kita panjangkan aja line ya. Saya buat garis misalnya dari sini. Ini untuk apa? Ke bawah ya. Sini terus saya sambungkan ke, aduh ini snapnya saya matikan aja supaya ngepas nanti pas ini. Nah, ini.
Ini juga garis ini ke sini. Ini nggak ada aturannya harus panjangnya berapa karena itu sebenarnya AA itu potongan. Kalau saudara perhatikan ya, ada itu AA potongan. Ini tinggal menghapus saja, del. Yang ini juga dihapus. Yang ini di trim. Atau kalau nggak mau ngetrim ya lebih cepatnya gini. Klik di sini, masukkan di sini. Sudah. Kalau di trim juga bisa. Dia ada. Kalau versi yang sebelumnya gini ini nggak bisa. Ini tinggal nempel di sini. Kalau versi yang ini sudah bisa. Wih, cepat. Terus kita buat yang bawahnya, Mas. Bawahnya itu rektang. Ini untuk menggambar snapnya saya aktifkan lagi ya. Tadi kan kalau nggak aktif nanti nggak pas ya. Walaupun kita open wis pas gitu ya, dipas-pas gitu tapi nggak akan pas itu. Karena di sini koordinatnya itu tidak akan tepat. Tapi kalau aktif dia koordinatnya pasti pas. Jadi di sini aja. Ini ukurannya adalah tebalnya 1 ya, tingginya 1 terus panjangnya 3. Ini segini nih berarti. Nah, segini ya. Oke, segini. Terus saya membuat di sini pinggir-pinggirnya. Atau ini dulu, Mas. Ini saya membuat garis-garisnya ya. Itu lebih enaknya gini. Line. Terus dekatkan di titik ya, sini saya klik itu pasti ada simbol-simbol kuning. Itu artinya dia sudah pas. Kalau segi jajaran ginjang gini ya, itu adalah kuadran. Kuadran itu suatu titik kalau lingkaran itu dibagi 4 kuadran. Ya, itu pas di ujung sini. Saya klik, berarti itu pas di ujungnya. Terus di sini simbol L, kuning L itu kecil ya, di situ kelihatan ya. Itu berarti tegak lurus. Ya, dia sudah tegak lurus. Jadi ini kalau sudah tegak lurus berarti sudah pas mesti. Enter. Buat lagi garis dari sini, klik di sini, klik di sini. Terus cepat itu. Jadi memang untuk membuat gambar cepat itu butuh trik untuk yang di AutoCAD. Ini saya matikan dulu aja. Nah, ini pas. Ini juga sama. Ini juga saya klik di sini. Ini ya sama dengan sampai di sini ya nanti ya. Sekalian aja lah, nggak apa-apa. Ini tegak lurus. Ini juga sama. L asalkan bentuknya L tadi sudah L dan seterusnya ya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ini itu artinya adalah garis bantu. Jadi ini mesti lurus dengan ini. Ya. Kalau sudah ini tinggal trim-trim aja ini. Di trim, tahu ya, trim untuk memotong. Jadi ini ada trim. Saya klik trim ya. Klik. Tinggal menselect. Selectnya menselect semua ya, ini di klik sini sampai sini, ini crossing namanya. Di memilih objek kemarin ada yang window itu dilingkupi semua dari kalau window itu ya misalnya tadi trim harus
penuh semuanya terselect gini. Tapi ini kan nanti katut ya. Ya. Itu repotnya. Padahal kita cuma menselect ini aja, garis-garis ini. Nah, itu enaknya pakai saya tadi katakan ini dengan crossing dari kiri ke kanan. Yang terselect adalah garisnya aja. Crossing. Oh, sorry Mas, kita pilih cuttingnya dulu. Kalau trim itu pilih cuttingnya dulu. Saya trim dulu, trim. Ini cuttingnya dulu, select cutting 8. Jadi pemotongnya dulu yang dipilih. Ya, ini pemotongnya ini, klik, terus enter. Baru objek to trim yang mau dipotong yang mana? Ini. Saya klik di sini sampai sini. Klik. Sudah terhapus. Enter. Ya, crossing tadi memilih objeknya. Dia ini nanti sudah jadi, tinggal ngedit-ngedit yang bagian tertentu. Terus sekarang ini Mas, bentuk kepala baut. Di sini itu sudah ada yang disebut dengan library-nya lah itu ya, library. Sebentar saya carikan. Kalau yang di 2006 itu di Design Center, tapi sini saya coba lihat. Harusnya juga ada. Design Center. Bentar ya. Coba saya carinya dengan di sini mungkin ada ya, saya lihatnya. Properties. Nah, ini Design Center. Ada di ikon atas ya. Design Center, saya klik ya Design Center. Nanti dicari di ikon-ikon ini. Design Center saya klik. Nah, ini adalah kalau nanti belum tahu ya, misalnya seperti ini Design Center, terus cari fastener matrice atau fastener US. Bentar, karena ini ulirnya adalah imperial tadi ya. Kalau matrice itu kan milimeter, coba US. Ya ini satuannya in. Ya, jadi ini kita menggunakan ini boleh yang US, fastener US. Kalau yang matrice nanti yang satuannya milimeter ya. Kita milih nih hex bolt ya, setengah in. Jadi ini kita pilih ini. Kita tinggal ambil. Milih ya ini diklik, terus kalau sudah ini diklik tapi ditahan ya. Apa namanya ya? Di drag ya. Ini terus dikeluarkan, lepas. Mengambilnya gitu caranya. Jadi diklik, ditahan, terus digerakkan sambil ditahan ya. Terus dilepas, di drag ya. Oh, sudah ya udah. Itu sudah terambil. Ini tinggal ini itu di ukurannya disesuaikan. Caranya ini ukurannya berapa dulu? Karena kita harus menyesuaikan ukuran, maka ya. Ini harus dikecilkan ya. Ini skalanya dikecilkan. Caranya adalah gini. Ini mungkin dengan perhitungan sedikit yang ini. Saya beri ukuran dulu. Oh, ukurannya sebentar. Saya beri ukurannya, klik kanan. Mana dimensionnya, mana dimension ini. Nah, ini saya masuk di sini.
Ukurannya misalnya yang ini ya. Ukuran ini ke sini. Itu adalah ini setengah in karena tadi ukurannya setengah ya. Setengah in. Sekarang yang di sini berapa? Ini untuk perhitungannya. Ini sampai sini berapa? Itu adalah 0,375. Nah, sekarang benda ini dikecilkan supaya ukurannya sebesar ini dalam penggambaran. Ya. Karena kan yang tersedia itu setengah in ukurannya, tapi yang untuk dimasukkan di sini di bendanya ini adalah 0,375. Berarti harus pakai kalkulator ini. Ada yang punya kalkulator? Di sini itu ada ya kalkulator. Sebentar, Mas. Kalkulator itu ini. Nah, ini quick kalkulator ya, ada. Nah, ini. Di sini ada kalkulator, tinggal ambil aja, tinggal pakai. Berarti berapa, Mas? Dikalikan berapa? Ya 0,375 dibagi, mana pembaginya? Dibagi tambah ini ya baginya ya. Dibagi dengan 0,5. Sama dengannya mana? Ini. Nah, ini pengalinya adalah 0,75. Jadi nanti di skala dikecilkan pengalinya 0,75. Jelas ya? Sulit enggak kira-kira ini logikanya? Ya, ini karena ukuran ini kan kebesaran kalau saya masukkan di sini. Jadi harus dikecilkan gitu loh, logikanya itu. Oke, 0,75. Sekarang tinggal ini saya kecilkan pakai skala, Mas ini. Skal. Saya klik select objek. Ya ini, benda ini saya kecilkan. Klik enter. Base point itu titik acuannya boleh di titik-titik tertentu ya. Ini saya pas tengah aja sini, klik. Terus ini pengalinya. Nah, ini. Skala faktor. Kalau 1 itu berarti sama dengan yang tadi. Kalau 2 berarti 2 kalinya. Ini tadi 0,075 ya skala faktornya. Saya enter. Maka otomatis ini ukurannya sama dengan ini. Jelas? Ya. Nah, sekarang ini tinggal masukkan di sini. Caranya adalah ya ini diputar, Mas. Diputar tempel sini. Ini saya rotate dulu ya. Rotate dulu. Rotate. Saya select, enter. Base point-nya itu titik putarnya itu di mana? Boleh di sini juga boleh. Terus ini 90 derajat. 270 ya gini ya. Atau gini ya, saya klik aja ada. Ini saya hapus saja ini anunya. Ukurannya. Saya hapus saja. Terus sekarang panjangnya adalah 0,6. 0,6 sampai 0,8 itu di standar ini ya. 0 apa? Kulirnya itu kan UNC strip 2B kedalamannya 0,6 sampai 0,8 ya. Misalnya ini saya perpanjang aja. Nah, memperpanjang itu bisa dengan cara strands. Ini tadi kan skala ini, bawahnya itu strands ya. Saya klik strands. Select objeknya, saya klik di sini. Oh, ini gini sorry. Crossing ya. Klik base point-nya tengah-tengah sini. Tinggal tarik ke bawah mestinya. Kok nggak mau? Atau ke sana ya. Tar. Oh, ini satu kesatuan, Mas. Masih satu kesatuan ini. Harus dieksplod dulu.
Oh ya, diekspor tadi. Karena tadi kan mengambil itu biasanya dalam satu kesatuan. Ini diekspor dulu. Saya ekspor dulu. Nah, sekarang ini sudah petil-petil, Mas. Baru bisa ini saya close saja. Ini saya strength. Gini caranya. Enter. Ini panjangkan ya sekitar sini ya. Udah. Perpanjang gitu. Jadi Mbak nggak usah menghapus kemudian memperpanjangnya seperti apa ya. Terus ini tinggal nempel sekarang. Nempelnya adalah caranya bisa cara ini. Move. Objeknya adalah ini. Enter. Base point-nya titik ini, Mas. Titik yang mau ditempelkan itu di select. Titik itu sebagai base point-nya. Titik ini. Saya klik ya. Titik ini. Nanti ditempelkan di titik ini. Di tengah sini. Klik. Sudah. Ya. Paham ya? Jadi memang di sini kalau saudara membuat sendiri kepala baut itu ada aturan-aturannya, ini harus sekian D, harus itu agak lama. Ambil aja bisa cepat ya, tinggal menyesuaikan ukuran. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau pembuat ukurannya saya yakin bisa. Oh ya, ini satu lagi, ini untuk memberi ini ya, dengan keterangan pada ulir itu dengan leader, Mas. Mana leader? Sebentar. Bukan. Enggak ada ya. Atau di dimension yang lain, sebentar. Dengan leader. Ntar kalau yang model ini ada enggak ya? Ini yang klasik, yang ini. Annotate ya. Oh ya, ini multi leader ini. Di sini ada, tapi kalau yang di klasik atau tadi di mana? Ya nanti bisa berubah-ubah ya, dipindah bisa. Ini multi leader, saya klik. Terus saya beri keterangan di sini. Ini dimatikan dulu untuk yang contohnya. Nah, ini bisa saudara kasih keterangan diameter itu ambil dari simbol. Nah, ambil dari simbol diameter. Nanti akan garis tengah itu ya, tinggal titik 307 garis miring titik 321. Terus itu simbol V gini ya, di simbol nanti dicari ya, di simbol other. Nah, ini di sini mungkin ada ya simbol-simbol yang rodok jeleneh gitu, ada mestinya. Itu ya caranya ya. Simbol-simbolnya dicari dari sini karena yaitu kejelian Anda mencari simbolnya di sini karena banyak sekali. Itu. Yes. Oke. Dan seterusnya tadi, terus kalau ini fillet tahu ya caranya ya. Kemarin udah belum tuh ya? Oh, bukan fillet. Apa, chamfer. Chamfer. Ini chamfer yang ini ya. Di sini kan ada modify, ini fillet, temennya fillet itu chamfer. Chamfer first line-nya adalah, nah ini chamfer itu hampir sama dengan fillet. Harus ditentukan dulu kalau fillet itu radiusnya. Kalau ini ukuran kesininya berapa, ke arah X-nya, ke arah Y-nya berapa. Ini kan masih distance 1, 0, distance 2, 0. Harus diubah dulu
Jadi D dulu, ini harus D dulu. D, enter. Maka ada pertanyaan, first chamfer distance. Jadi ukurannya berapa? Di sini adalah berapa? 0,06 ya. Itu yang pertama, yang kedua juga sama. Second chamfernya, karena ini X-nya 0,06, ininya juga. Karena sudutnya kan 45 itu. Sama. Itu sama 0,06 atau enter aja. Terus lagi first line-nya di sini, saya klik di sini, dan second line-nya di sini. Otomatis dia akan pojoknya akan. Terus juga ini saya klik lagi, diklik di sini dan oh sebentar. Langsung enter lagi. Enter lagi kan ini masih distance 1 0,06. Distance 2 0,06. Tinggal ngeklik aja di mana yang 0,0 ini dan ini. Otomatis dia akan menyesuaikan ya. Terus ini garis ini juga di copy aja mas. Ini paling gampang gini. Copy, saya kotai aja ya, kotak ini. Enter, bus line-nya adalah misalnya di sini. Itu yang kecil itu loh. Nah ini, copy saja ini garis-garis ini. Enggak usah dibuat lagi karena membuat ukuran lagi nanti lama. Jelas? Oh iya, satu lagi ini ada yang belum. Apsiran ya, hats namanya. Apsiran ini dengan ini mas, ada di sini ya, di draw itu adalah hats. Itu untuk apsir. Saya klik. Kemudian yang paling mudah adalah dengan pick point. Saya klik point ya, paling mudah itu. Saya klik pick point, terus menselect daerah tertutup mana yang mau diberi hats tadi, beri apsir. Saya klik ini ya, misalnya di sini, klik ini. Juga di sini. Juga di sini. Ya, pokoknya ini saya coba ini, 4 langsung bisa. Terus di enter dulu. Saudara preview dulu, lebih enak. Preview. Klik. Nah, previewnya seperti ini. Kalau ini, oh ternyata escape dulu ya. Ternyata kurang, istilahnya rapat, kurang rapat. Itu bisa dirapatkan dengan skala ini. Skalanya diperkecil itu berarti lebih rapat. Ya, misalnya 0,5 skalanya. Saya preview lagi, maka dia lebih rapat. Ya, mengatur kerapatan itu. Saya enter aja kalau sudah, ya. Berarti kalau enter sudah oke, sudah jadi. Terus yang hat satunya itu arahnya kebalikannya. Ya sama, pakai hats. Saya pick point, klik pick point ini. Terus yang diselect daerah yang mau di, misalnya 2 ini ya. 2 ini saya buat apsir tapi arahnya beda. Terus enter. Nah ini bisa pakai ini. Tapi ini paling mudah pakai ini aja mas. Sudutnya diubah. Itu kan 0 itu ke sini. Kalau ke sana berarti 90 derajatnya. Saya ini 90 derajat. Angle-nya. Saya preview, maka dia ke sana. Ya. Kalau sudah ya di enter aja. Ini sudah arahnya berubah. Oke, yang pertama itu. Ada pertanyaan? Untuk teks. Masih sekali lagi nih. Teksnya juga. Oh ya, satu ini mas. Untuk membuat lekuk-lekuan itu ya. Terus spline. Ini mas. Ini saudara di drawnya. Itu saudara klik. Pojokan ya. Ini ada bentuk yang meliuk-liuk gini ya. Saya klik. Nah, ini yang di sini. Sini ya dikira-kira aja. Bentuknya gini. Hasilnya seperti itu. Waduh kok saya escape toh? Salah. Harusnya enter.
Ini enter. Udah, enter lagi. Nah, ini membuat apa? Seperti potongan itu. Jelas ya? Teks sekarang. Teks kalian biar ini bisa. Paling enggak satu ini jadi ya. Nanti ya. Syukur kalau jadi bisa dilanjut ke yang lain. Paling enggak satu ini termasuk teksnya bisa dibuat. Teks itu pakai ini bisa. Ya, annotation. Pakai ya multi line text. Saya klik. Ini saya klik di sini. Nah, ini tinggal saudara teksnya apa. Itu mudah kok teks itu. Balik. Dua. Satu apa gitu ya. Saya langsung aja. Dua apa. Misalnya tiga apa. Nah, ini kalau mengecilkan dan membesarkan sama dengan di Word itu. Ininya aja dikecilkan dari sini. Misalnya ini lebih kecil. Pengen lebih kecil lagi ya. Ininya dikecilkan lagi. Angkanya di bawah aja ini. 0,1 ya misalnya. Disadel aja. Nah, ini 0,1-nya sekian. Terus kalau mau beda apanya? Tipenya ya. Tipenya ada yang standar. Tipe-tipenya ini. Oh, cuman ini saja ya. Nggak bisa diubah ya. Bentar. Tipenya. Do you want yes? Atau dari sini. Oh, ini Mas, tipe-tipenya ini. Tipe teksnya. Ini di select dulu seperti di Word aja persis itu. Ini ya, misalnya apa? Script atau apa ini? Misalnya seperti itu ya. Ya itu terserah Anda lah. Pokoknya di sini dipaskan dengan ngeditnya cukup klik 2 kali ngeditnya. Tadi ya script kurang bagus. Usahakan mirip itu ya. Apa Time New Roman juga ada di sini. Ini. Nah, oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa mulai dikerjakan yang di latihan 3 itu. Sekian.